Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ananda Ajeng Pramesti, Melawati Agustin, Sultan Aulia Hafiz, Fitri Amelia, dan Anissa Claudia akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul SDS Page atau SDS Polyacrylamide Gel Electrophoresis. Mari kita mulai dari pendahuluan elektroforesis gel agarosa. Elektroforesis gel agarosa adalah teknik yang digunakan untuk memisahkan dan memurnikan suatu makromolekul, khususnya protein dan asam nukleat, berdasarkan perbedaan ukuran dengan cara memberi gaya pada makromolekul tersebut untuk melewati medium berisi gel dibantu dengan tenaga listrik. Selanjutnya ada prinsip SDS Polyacrylamide Gel Electrophoresis. Prinsip kerja SDS Page adalah ketika protein dipisahkan oleh elektroforesis melalui matriks gel dan arus listrik diberikan. Protein dengan molekul yang lebih kecil bermigrasi lebih cepat, sedangkan molekul yang lebih besar akan tertahan akibat pergerakan yang lebih lambat. Selanjutnya ada gel yang digunakan pada metode SDS Polyacrylamide Gel Electrophoresis. Yang pertama ada separating gel yang mengandung akrilamid 1,5 M tris HClPH 8,8, H2O, SDS, APS, dan TEMET. Lalu yang kedua ada stacking gel yang mengandung akrilamid 1,5 tris HClPH 6,8, H2O, SDS, APS, dan TEMET. Selanjutnya, di sini ada persiapan sampel. Alatnya itu ada Apendro 1,5 ml. Bahannya ada sampel protein, Trecin-D atau RSB, tris HClPH 6,8 1 ml, gliserol 0,8 ml, SDS 10% 1,6 ml, beta mercatoetanol 0,4 ml, bromopenol blue 1% 0,2 ml, dan Aquades 4 ml. Terus di sini ada elektroforesis gel. Alatnya itu ada alat elektroforesis yang memberikan tegangan listrik plus minus 120 volt. Bahannya ada running buffer 1000 ml, glisin 14,2 gram, tris base 3,03 gram, aqua steril 1000 ml, SDS itu 1 gram. Terus ada standing dengan Comex Glycine Blue. Alatnya itu ada satu buah wadah plastik bertutup ukuran 10 x 10 x 10 cm. Bahannya ada Stayni Solution 100 ml, Comesi Brilliant Blue R250 0,1 gram, metanol 40 cc, asam AC Glacial 10 cc, dan yang terakhir ada Aquades 100 cc. Selanjutnya ada destaining. Alatnya itu satu buah wadah plastik bertutup ukuran 10 x 10 x 10 cm. Bahannya yaitu ada metanol 20 cc, asam asetil glasial 10 cc, sama Aquades 100 cc. Di sini ada prosedur kerjanya, ada persiapan gel, alat dan bahan pembuatan gel disiapkan, kaca dipasang pada penjepitnya, campuran bahan separating gel disiapkan sesuai dengan resep dan konsentrasinya. Campuran separating gel kemudian dihomogenkan dengan cepat agar tidak segera mengeras. Campuran separating gel dimasukkan pada gel caster dengan bantuan pipet, diikuti dengan pemberian Aquades agar permukaan gel rata dan oksigen tidak ada. Ruang disisakan untuk staging gel. Setelah sparating gel mengeras, sisa Aquades dibuang. Campuran staging gel disiapkan dan dihomogenkan dengan cepat. Campuran staging gel dituang di atas sparating gel atau sisir combo. Segera dipasang di atas staging gel. Gel dibiarkan hingga mengeras. Setelah gel mengeras, kaca dilepas dari penjepitnya. Gel pada kaca dipasang pada alat elektroforesis dan running buffer dituang. Selanjutnya ada persiapan sampel. Sampel protein dan Trecin-D RSB disiapkan. 20 mikroliter sampel protein dan 20 mikroliter Trecin-D atau RSB dicampur, dimasukkan dalam apedort sampai direbus pada suhu 100 cm selama 5 menit. Sampel didinginkan pada suhu ruangan. Selanjutnya, tahap elektroforesis gel. Sampel protein dimasukkan ke dalam gel melalui ujung atas staging gel sebanyak 2 mikroliter per sumur.
Power supply dinyalakan sampai sampel diproses atau running dengan memberikan tegangan listrik sebesar 120 volt selama 60-90 menit. Kemudian gel dilepaskan dari kacanya. Selanjutnya masuk ke dalam prosedur staining dengan Koolmees Brilliant Blue. Gel direndam dalam staining solution Koolmees Brilliant Blue R250. Kemudian, rendaman gel dalam staining solution Koolmees Brilliant Blue R250 diletakkan di dalam shaker selama 20-30 menit. Yang terakhir ada destaining. Pewarna pada gel dihilangkan dalam rendaman destain solution kurang lebih 1-2 jam sambil tetap di shaker. Lakukan destaining semalam di atas shaker sampai gel kelihatan bersih. Gel siap di-scan dan dianalisa hasilnya. Kemudian hitung BM protein pada band protein yang tampak pada gel menggunakan grafik regresi linier. Di sini ada contoh analisis. Kami mengambil analisis profil protein ikan dengan metode SDS-PEG. Pertama, ekstraksi protein ikan. Ikan yang sudah dikeringkan dan dihaluskan kemudian ditimbang sebanyak 1 gram. Dilarutkan dalam 9,5 ml physiological saline NaCl 0,9% dalam breaker glass 50 ml, lalu dihomogenkan dengan magnetic bar dan magnetic stirrer pada suhu 40 derajat Celcius selama 1 menit. Kemudian diaduk konstan selama 20 menit pada suhu 20 derajat Celcius. Setelah itu disentrifuge selama 30 menit pada suhu 40 derajat Celcius dengan kecepatan 4000 ppm. Supernatant dimasukkan ke dalam freezer dengan suhu minus 18 derajat Celcius sebelum dianalisis oleh SDS-PEG. Nah, yang kedua itu ada SDS-PEG. Gel yang digunakan dalam electrophoresis gel yaitu stacking gel 4% dan spirating gel 12,5%. Kemudian siapkan supernatant dengan penambahan buffer perbandingannya 1:1. Lalu panaskan pada suhu 100 derajat Celcius selama 5 menit. Masukkan masing-masing sampel sebanyak 20 mikroliter ke dalam sumur gel. Electrophoresis dijalankan pada arus 20 mA selama 45 menit atau sampai pelacak warna atau tracking day mencapai jarak 0,5 cm dari dasar gel. Lalu, gel direndam selama 60 menit dalam larutan staining yang berisi Koolmees Brilliant Blue R251 gram dalam 450 ml, metanol 100 ml, asam asetat glasial 450 ml, dan air pada suhu kamar. Kemudian dilakukan tahap penghilangan warna atau destaining. Berat molekul pada masing-masing pita protein kemudian dihitung sesuai kurva standar yaitu 10,5 sampai 175 kDa. Nah, yang ketiga itu ada pembuatan gel. Spirating gel dibuat, ditambahkan butanol untuk menutupi permukaan dan dibiarkan sampai terjadi polimerisasi. Kemudian dibersihkan dengan aqueous dan ditambahkan stacking gel. Sisir dimasukkan dan dibiarkan sampai terjadi polimerisasi. Kemudian sisir diangkat, maka akan terbentuk sumuran atau wheel. Dimasukkan sampel ke wheel dengan perbandingan 4:1 atau 16 mikroliter sampel dibanding 4 mikroliter sampel buffer. Tambahkan running buffer pada alat dan power supply-nya dihidupkan. Kemudian tunggu hingga proses running itu selesai yang ditandai dengan turunnya bromopanel blue sampai ke dasar. Nah, gel diwarnai dengan Koolmees Brilliant Blue R250 selama 120 menit hingga pita protein terwarnai. Kemudian, di staining gel itu 3-4 kali hingga gel tampak bersih. Dimasukkan gel ke dalam larutan asam asetat glasial 10%, kemudian dipres dan dikeringkan selama 48 jam di ruangan gelap. Untuk menentukan berat molekul protein itu dihitung menggunakan RF dan diplotkan pada grafik logaritma dari RF marker protein yang berat molekulnya itu telah diketahui. Nah, kemudian ini ada hasil. Gambar 2 itu menunjukkan hasil profil protein daging ikan bandeng. Sekian presentasi dari kelompok kami. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.